Mbak. Saya ke Pak Junirwan terlebih dahulu. Apa alasan News Anchor yang sampai lupawan, melaporkan balik Cindy Sistiarani, pelatih biliar nih, Pak Coki terlihat Aritonang? cantik menawan dalam program Kompas Petang. Mbak. Saya ke Pak Junirwan terlebih dahulu. Apa alasan sampai harus melaporkan balik pelatih biliar nih, Pak Coki Aritonang? Saya melihat bahwa klien saya, Gubernur Sumatera Utara, ya. Gimana tanggapan Anda, Pak Junirwan? Yang dilaporkan adalah penghinaan karena menjewer Coki Aritonang. Ya. Nah, ini yang seolah-olah ada penjeweran. Ini nggak benar sama sekali. Makanya saya katakan, pasal 310 dan 315 yang digunakan sama sekali tidak. Kita itu diundang atas dasar karena klien kita ini adalah salah satu seorang pelatih yang berprestasi yang sudah menyumbangkan 12. Tidak ada penjeweran. Diksinya terlalu dibuat-buat, diksinya terlalu berlebihan, semuanya berlebihan. Kenapa saya bilang berlebihan? Karena dari awal sedemikian rupa oleh Coki Aritonang soal penjeweran, soal sehingga dilaporkan dengan tuduhan penghinaan. Nah, dari awal ketika dia menyampaikan ini ke media massa, dia dilaporin secara live oleh satu media, dia secara tertawa-tawa, dengan tertawa menyampaikan dan mengejek kata-kata, menggunakan kata-kata jahanam, kata-kata yang menurut agama sendiri itu sangat buruk sekali diksinya. Jadi saya pikir lanjut dengan pengaduan ke polisi, dia blow up. Nah, seorang kepala daerah itu pembina olahraga. Nah, Coki duduk di situ adalah sebagai anak yang dibina, sebagai pelatih yang dibina antara orang tua dengan ayahnya, dengan anak-anak dengan orang tuanya. Nah, kenapa dia memblow up ini ke media massa? Padahal semua sudah berbicara tentang itu. Ketua KONI sudah berbicara. Ya, ketua olahraga dia sudah berbicara. Kenapa dia menanggapi? Malah dia mati keadaan ini sekarang. Bahwa dia mengatakan biasa stres, segala macam. Itu saya pikir nggak benar sama sekali. Uang menyampaikannya dengan ketawa-ketawa kok. Oke, Mas Gumilar, tanggapannya? Baik Mbak. Jadi begini Mbak. Nah, ya ada hal yang nggak perlu saya sampaikan. Iya Mbak. Nah, pertama, ya kan? Artinya juga sah-sah saja misalnya Coki melaporkan atas dengan pidana. Kemudian terkait misalnya persoalan ini adalah melanggar hukum atau tidak, itu nanti saya kira itu adalah laporannya. Nah, yang mulai dengan pasar karet siapa gitu? Lihat maksimum hukuman tahun loh. Nah, Anda yang Coki, pengacara Coki yang memulai dengan pasar karet, nah apa kami membalasnya dengan pasal pembunuhan? Kan nggak mungkin. Ya kami balas juga dengan pasal begitu. Tapi faktanya, kata-kata jahanam itu Anda lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu luar biasa buruknya. Nah, klien kami nggak ada mengucapkan kata-kata buruk. Klien kami tidak ada melakukan tindak pidana apa-apa di situ. Itu hanya seorang pembina kepada orang yang dibinanya. Wajar kan demikian? Apa masalahnya sekarang? Nah, sekarang disuruh klien kami minta apa yang mau dimaafkan di situ? Nggak ada yang perlu dimaafkan. Tak ada yang perlu diminta maafkan di situ. Oke, Mas Gumilar. Nggak ada berbuat apa-apa. Mas Gumilar. Ya Mbak. Tanggapannya? Justru saya sangat menyayangkan ya bahwa kalau pidato-pidatonya itu bisa dalam konteks yang lebih bijaksana. Oke. Nah, begitu Mbak. Kan tadi Mbak gimana Pak Mbak? Junirwan menyatakan itu adalah sikap dari seorang pembina kepada pelatih yang masih dalam koridor adalah pembinaan dari Gubernur Sumatera Utara, karena pelatih ini juga dalam membina atau atlet-atlet Sumatera Utara. Jadi itu bentuk pembinaan saja. Nah, saya juga tidak paham ya Mbak, bentuk membinanya ini apa? Yang gimana? Bukan mau dihinanya, memang mau dibinanya. Jadi tidak ada niat di situ, tidak ada mens rea. Tidak ada niat melakukan tindak pidana. Tidak ada niat melakukan untuk menyakiti. Tidak ada melakukan apa-apa di situ. Untuk apa dikatakan bahwa itu penghinaan? Jadi semua tindakan ini sangat berlebihan. Sangat berlebihan. Sangat berlebihan menurut Orang Anda? yang dibina, ya sangat berlebihan. Silakan Mas Gumilar. Nah, terkait misalnya kami dianggap sebagai berlebihan, itu juga keliru Mbak ya. Karena begini dia. Setiap orang itu kan memiliki hak juga kan. Nah, ketika misalnya haknya itu juga sudah tercederai, kita tidak punya hak untuk membuat laporan. Nah, kemudian apakah perkara ini misalnya memenuhi unsur tentang penghinaan? Nah, itu saya kira itu menjadi kewenangan dari pihak kepolisian, Mbak. Kita kan hanya coba melampirkan bukti-bukti. Kemudian bagaimana nanti bukti-bukti ini bisa kemudian
Untuk apa? Untuk apa bicara tentang bukti kalau memang niatnya sendiri tidak ada dan tujuannya bukan penghinaan? Secara ex officio Baik. adalah pembina olahraga di Sumatera Utara. Oke, kasus ini Pak Junirwan akan langsung dilaporkan soal tadi penistaan sudah atau akan nanti rencananya? Ya, kita akan laporkan. Tidak ada Kalau dia tidak cabut itu pengaduan di polisi, akan laporkan itu. tidak ada cara lain selain untuk melaporkan atau juga pertanyaan yang sama kepada Mas Gumilar? Mbak, begini Mbak, ada hal yang mau saya sampaikan sebenarnya Mbak. Ya. Jadi, Nata Somasi Baik. Utara, Oke, Mbak. Nah, dalam surat ini ada poin-poin yang singkat saja Mas Gumilar. Ya Mbak. Singkat saja, waktu kita sempit. Nah, dalam poin-poin surat ini bahwa pihak gubernur ingin menyelesaikan persoalan ini secara bertabayun, Mbak. Oke. Artinya Baik. ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Ini sebagaimana surat jawaban somasi yang Oke. sebelumnya, Mbak. Jadi karena Baik. begini, Mbak. Riskan rasanya Singkat Mas, waktu kita sangat sempit. Apa yang akan kemudian dilanjutkan oleh dilakukan, ya, diambil langkahnya oleh Mas Gumilar selaku kuasa hukum Jokerit Tonat? ya kalau langkahnya sampai saat ini kita masih membuka ruang, Mbak, ya, membuka Oke. ruang mediasi. Baik. Nah, sebagaimana surat yang sudah dijawab oleh Baik. pihak gubernur. Nah, itu Baik. saja, Mbak. Masih membuka ruang soal itu Tabayun. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gumilar. Terima kasih juga Pak Junirwan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.